Malor kamu kan? Yang itu saja, yang spesialis. Ini ya, apa selanjutnya? Hmm. Ya Bu Eli, udah masuk, udah masuk. Iya udah masuk. Saya pakai masker ya. Kebetulan ada teman saya.
Selamat sore dan selamat datang di acara Bisnis Forum Volume 1 yang diselenggarakan oleh UC Makassar berkolaborasi dengan Komunitas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PSMT Sulawesi Selatan. Bersama saya Wawan dan rekan saya Ibu Dina akan menemani Bapak Ibu dalam acara spesial sore hari ini. Luar biasa sekali kita berkumpul di Bisnis Forum online ini untuk berdiskusi dengan topik disrupsi perubahan lingkungan bisnis pasca pandemi COVID-19, setuju atau tidak setuju. Secara khusus hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Untuk itu, sebelum acara Bisnis Forum sore hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan Indonesia Raya dan mungkin Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini memperhatikan Budi yang menggunakan baju putih dan Ibu Dina beserta teman-temannya lain juga menggunakan baju merah. Jadi kita juga merayakan baju Indonesia Raya, ulang tahun Indonesia yang ke-76 dengan baju kita merah dan putih. Nah, sebelum memulai Bisnis Forum ini, saya menginformasikan bahwa Bisnis Forum ini live di YouTube UC Makassar dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini lewat live YouTube dapat bertanya dan memberikan pendapat di kolom chat YouTube dengan menyebutkan nama dan usahanya. Misalnya atas nama Pak Budi dari PT Megah Sekali Makassar. Kemudian disusul dengan pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan dan juga ditujukan kepada siapa pendapat atau pertanyaannya. Di akhir acara kita akan membacakan pendapat dan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Sore ini kami mengajak Anda semua untuk mendengarkan Bisnis Forum dari 4 industri bisnis, ada manufaktur, perhotelan, otomotif, dan properti. Dan saat ini sudah hadir bersama kita 5 praktisi bisnis dari komunitas PSMTI Sulsel. Langsung saja kita undang yang pertama dari industri manufaktur. Ada Bapak Apiu dari PT Harapan Jaya Multibisnis dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha di PSMTI Sulawesi Selatan. Dan Bapak Erwin Munandar dari PT Mentari Food. Dan ada dari industri perhotelan, ada Ibu Elita dari Hotel Melia dan juga menjabat sebagai Ketua Perwanti Sulsel. Kemudian juga kita telah menghadirkan Bapak Norton Hidayat. Bapak Norton Hidayat dari PT Giarto Audrey Cemerlang. Dan yang terakhir ada industri otomotif Bapak Sandi Wirahadi dari PT Makassar Sentral Mobil. Jangan lupa juga kita telah menghadirkan salah satu panelis dari sisi akademisi dari Universitas Ciputra, Bapak Teddy Saputra, SEMBA, yang juga merupakan Ketua Family Business Center Universitas Ciputra. Selain itu, ada tamu undangan kita yang sangat jauh dari negeri tirai bambu, Tiongkok. Dr. Chang Hongqiang, dosen dan Direktur Inkubator Center Kwangtung Polytechnic Normal University.
Halo Bapak Ibu semua, selamat sore tamu-tamu Halo Bapak undangan Ibu dari semua, acara selamat kali sore. ini. Mohon maaf kami Sore, menyita sore. waktunya di hari libur. Selamat sore. Ni hao ma, Mr. Matthew. 欢迎参加本次活动，谢谢您参与本次活动。Nah, Luar biasa sekali kita sudah melihat pembicara-pembicara kita, panelis-panelis kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, era pembatasan 1 tahun belakangan adalah masa sulit yang kita alami bersama, bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sejak merebaknya pandemi COVID ini, sangat banyak sektor industri yang mengalami penurunan dan terpaksa merumahkan karyawannya dan mirisnya terpaksa menutup perusahaan tersebut. Lantas bagaimana kondisi pertumbuhan sektor industri yang ada di Indonesia saat ini? Kita akan langsung mendengarkan pemaparan ahli dari Pak Teddy Saputra, selaku Ketua Family Business Center Universitas Ciputra. Selamat sore Pak Teddy, silakan. Hai, selamat sore. Pak Wawan bisa tolong PowerPoint-nya ya? Silakan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kami dari Universitas Ciputra mengucapkan selamat sore dan terima kasih atas bisnis forum yang rencana kita akan udahkan setiap bulan bekerja sama dengan PSMTI dan Perwanti. Bapak dan Ibu sekalian, menjadi seorang pengusaha itu tentu tidak mudah. Hanya terlihat enak apabila kita melihat ketika mereka sukses secara finansial. Tetapi tugas dan tanggung jawabnya itu bukan sesuatu yang semua orang bisa dan ingin melakukannya. Salah satunya adalah tanggung jawab untuk memimpin dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti situasi saat ini. Situasi saat ini ibarat saringan atau ujian kembali bagi para pengusaha di Indonesia, termasuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini, untuk menentukan siapa pengusaha yang sungguh-sungguh pengusaha, siapa yang akhirnya menyerah. Bagaimana tidak? Kita bisa lihat menggunakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi yang saya ambil dari halaman antaranews.com. Berikut ini. Pak Wawan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sejak kuartal kedua tahun 2019, perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang sungguh luar biasa, hingga resesi pun tidak dapat dihindari. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan per 1 Mei 2021 kemarin, yaitu kuartal kedua 2021, pertumbuhan Indonesia mampu bertumbuh sebesar 7,07%. Kenaikan yang luar biasa dan tentu tidak lepas dari perjuangan para pelaku ekonomi Indonesia, terutama para pengusaha yang luar biasa ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita perhatikan maka pertumbuhan ekonomi ternyata daerah Sulawesi adalah daerah yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi kedua terbesar di samping Maluku dan Papua. Bapak dan Ibu pengusaha dari daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan Bapak dan Ibu setelah di masa pandemi COVID-19 ini. Perjuangan Bapak dan Ibu sungguh luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, selain dari daerah-daerah yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi terbesar, kita bisa lihat di slide berikutnya adalah sektor-sektor ekonomi yang tumbuh pada kuartal kedua tahun 2012 ini. Yang pertama adalah dengan 1,35%, yaitu industri pengolahan, industri manufaktur yang mengolah bahan jadi menjadi bahan setengah jadi atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Kemudian di posisi kedua adalah industri perdagangan. Bapak dan Ibu yang sekarang berdagang, Anda telah menyumbangkan 1,21% peningkatan perekonomian saat ini. Kemudian yang ketiga adalah 0,77% oleh sektor transportasi dan pergudangan. Kemudian yang terakhir 0,54% oleh industri akomodasi dan makanan dan minuman. Menurut industrinya, kita bisa lihat bahwa industri pengolahan merupakan industri dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah akomodasi dan makanan dan minuman. Bapak dan Ibu yang berada di sektor ini tentu saat ini telah merasakan adanya peningkatan di masa pandemi COVID-19 ini.
Perjuangan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak perusahaan yang kemudian memutuskan untuk menyerah dan melakukan PHK. Saya teringat di awal pandemi ini terjadi, hampir semua pengusaha yang saya kenal itu mengalami syok yang luar biasa. Penurunan penjualan, peningkatan biaya terjadi hampir bersamaan. Tetapi ada beberapa pengusaha yang kemudian berkata, buat saya ini momen langka yang akan menjadi ujian mental bagi kami. Saat itu para pengusaha bisa saja menutup usahanya, baik sementara ataupun permanen. Karena pada saat itu uang perusahaan sungguh habis, hingga para pengusaha harus merogoh uang pribadinya sendiri untuk sekedar bertahan. Dan sejalan dengan waktu, selama tahun 2020, ternyata ujian itu tambah berat. Mayoritas sektor industri terhantam sedemikian rupa. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, industri itu tidak pernah mati. Selalu ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk bertahan dan ternyata bisa. Mereka berkata, pasar tidak akan pernah mati, tetapi berubah. Sehingga pola kita berbisnis akan berubah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di pasar. Beberapa perubahan yang terjadi saat ini adalah, pertama, di bidang politik. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa perhatikan bahwa pemerintah saat ini telah bekerja sedemikian keras untuk menyelamatkan perekonomian ini. Namun, kita harus sadari bahwa pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama berat, antara kesehatan dan ekonomi. Karena itu, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhirnya tidak populis di masyarakat. Sayangnya, ada beberapa pihak yang kemudian memanfaatkan situasi ini dan memicu konflik di masyarakat, yang kemudian membebani para pengusaha kita. Di bidang social cultural atau perubahan budaya hidup masyarakat, kita lihat banyak sekali terjadi perubahan gaya hidup bermasyarakat. Bagaimana tidak? Pembatasan gerak masyarakat ternyata tidak membuat masyarakat lalu diam di rumah dan tidak berbuat apa-apa. Setiap masyarakat di Indonesia tetap berusaha untuk produktif dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang sudah tidak heran lagi ketika kita lihat belanja online, rapat online, kuliah online, kerja dari rumah, dan sebagainya telah merubah pola pasar kita. Hanya pengusaha yang hebat. Mereka dapat membaca perubahan ini, kemudian menyesuaikan cara mereka berbisnis. Dari sektor teknologi, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pandemi ini terjadi, teknologi memang sudah berkembang sedemikian cepat. Tetapi sekarang perkembangannya menjadi tambah cepat dan menjadi jembatan antara industri dan pasar. Bapak dan Ibu sekalian, sungguh disayangkan bahwa masih banyak pengusaha yang menolak perubahan teknologi ini. Tetapi kita lihat, banyak juga pengusaha yang melihat ini sebagai sesuatu yang baik. Dan dengan cepat mereka belajar, kemudian menyesuaikan perusahaannya. Sebagai contoh adalah salah satu guru saya, yaitu panelis yang hadir hari ini, yaitu Bapak Apiu, yang merupakan orang tua dari moderator kita hari ini, yaitu Pak Wawan. Saat ini Pak Apiu sudah fasih dalam menggunakan Zoom. HP-nya pun kemarin saya datang ke Makassar sudah berganti menjadi HP zaman now. Gaya bisnis beliau berubah, tetapi nilai-nilai dasar dirinya tidak pernah hilang. Dan hal yang menarik adalah keterlibatan generasi muda, Bapak dan Ibu sekalian. Generasi muda adalah generasi teknologi. Berbeda dengan kita yang hidup sebelum mereka. Dulu kita mengenal teknologi setelah kita bersekolah. Tetapi anak-anak muda ini mengenal teknologi sebelum mereka bersekolah. Keterlibatan mereka di industri menjadi sesuatu yang vital. Bapak dan Ibu, sungguh beruntung bagi Bapak dan Ibu yang saat ini mempunyai generasi penerus yang dapat bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Akhirnya, Bapak dan Ibu pengusaha maupun para pelaku ekonomi lainnya yang hadir pada hari ini sudah sangat jelas bahwa kita berhadapan dengan situasi yang tidak jelas. Pada situasi ini, perubahan demi perubahan terjadi dengan cepat. Hanya pengusaha yang berbental baja akan mengatakan, ini saatnya saya menuju puncak. Karena banyak perusahaan pesaing saya yang memutuskan untuk menyerah dan berhenti melayani pelanggannya. Tentu dengan senang hati saya akan menggantikan pesaing saya. Tetapi Bapak dan Ibu tentu saja ada pengusaha yang memutuskan untuk menyerah sambil menunggu waktu kapan sisa modalnya habis. Dan kemudian menyerahkan perusahaannya, menyerahkan pasarnya ke pengusaha yang masih bermental baja. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam komunitas PSMTI dan Perwanti ini bisa saling bekerja sama. Kami Universitas Ciputra
akan menjadi partner bagi Bapak dan Ibu, menemani perjalanan Bapak dan Ibu pengusaha untuk berkarya bagi bangsa dan menuju puncak. Salam entrepreneur, terima kasih. Luar biasa sekali dari Pak Teddy. Saya bisa mengutip satu kalimat yang sangat terngiang di telinga saya tadi. Pasar tidak akan pernah mati, tapi berubah. Baik, kalau berlama-lama kita langsung akan masuk dan mendengar bagaimana dapat dari pelaku-pelaku bisnis yang hadir pada hari ini. Yang pertama mungkin saya akan mengundang dari manufaktur Bapak Apio, Papa saya, ya, dan juga Pak Erwin. Silakan, selamat sore Pak Apio dan Pak Erwin. Ya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Jadi dari pemaparannya Pak Teddy tadi, kita bisa melihat kalau ternyata industri pengolahan atau manufaktur ini menjadi pendukung Indonesia untuk surplus di ekonominya pada kuartal yang barusan ini. Menurut Pak Apio dan Pak Erwin, bagaimana manufaktur ini benar-benar bisa mendukung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia? Mungkin saya bisa mulai dari Pak Apio. Silakan Pak Apio. Ya, kebetulan saya biasa dipanggil Apio. Ada sebagian orang juga memanggil nama panggilan saya Darmanto. Saya founder dari PT Harapan Jaya Multibisnis yang bergerak di bidang manufaktur. Kebetulan manufaktur yang saya gelutin ini ada 3. Manufaktur 1, pipa, pabrik pipa dengan pabrik baja ringan dan spandek, dan juga fiberglass. Nah, kebetulan 3 manufaktur yang saya gelutin ini itu 3-tiganya bergerak di bidang bahan bangunan. Bergerak di bidang bahan bangunan. Kebetulan ini ya, kalau untuk perubahan apa-apa di zaman pandemi ini, kalau menurut saya nggak terlalu. Kalau bagi saya sih nggak terlalu di zaman pandemi ini, karena menurut saya entah itu bangunan apa semua, mereka kan tetap harus tinggal atau apa, itu harus jalan terus. Tinggal kita memanfaatkan momen ini, bagaimana caranya kita membuka pasar dan mengambil pasar yang dalam masa-masa pandemi kayak begini gitu loh. Nah, jadi di situ akan ada perubahan total, habis-habisan, bahwa kita itu nggak bisa model-model seperti bisnis yang dulu, yang biasa ketemu saling berhadapan dengan user atau apa, konsumen, itu udah tidak. Nah, kita beralih ke marketing untuk model-model kayak digital. Jadi kita mulai memasarkannya secara online atau apa, dan juga kita membiasakan marketingnya kita untuk berhubungan by phone, jadi dia lebih banyak di office dan mereka berhubungan lewat telepon atau apa, dan kontak-kontak kurang lebih kayak begitu. Dan puji Tuhan, itu bisa jalan semua. Bahkan menurut saya, itu bisa memperkecil cost-nya kita untuk ketemu orang. Dalam hal ini kayak model entertain atau apa, berkurang gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Dan industri ini menurut saya dia tetap jalan terus, bagaimanapun tetap jalan. Apalagi pembangunan di Indonesia, pemerintah ini tetap menggalakkan pembangunan karena pemerintah tidak mau ekonomi ini terpuruk, dan sehingga pembangunannya diam-diam aja. Enggak. Kalau pemerintah sudah berupaya untuk ekonomi ini bergerak terus. Ya, dan kita di sektor industri pun mendukung itu semua. Jadinya akhirnya kita sama-sama bergerak, semua bergerak. Bagi saya kalau pandemi ini tidak ada perubahan yang bagaimana tentang pasar lah atau apa user, itu menurut saya tidak berpengaruh. Bagi saya nggak berpengaruh. Orang-orang mungkin bertanya kenapa enggak gitu loh. Nah, cuman sistem pemasarannya kita lah yang nanti kita robah. Dan itu cukup berhasil kalau menurut saya. Dan kita setiap tahun dari 2019 ke 2020 trennya kita, ya, omsetnya kita, targetnya kita itu selalu meningkat.
Bahkan dengan beraninya di tahun 2021 ini, saya bilang dia harus meningkat jauh lebih pesat lagi. Jauh lebih pesat lagi gitu loh. Karena saya selaku pelaku bisnis di manufaktur, itu melihat banyak orang yang bergerak di bidang manufaktur itu kayak terhadap pandemi ini cepet down gitu loh. Mentalnya udah jatuh duluan gitu loh. Nah, kalau pada saat dia mentalnya jatuh duluan itu mungkin pasarnya ada pasar yang ditinggalkan, disitulah yang kita ambil. Disitulah pasar itu yang kita ambil. Nah itulah yang membuat kurang lebih target pemasarannya kita dari tahun ke tahun itu omsetnya kita harus meningkat. Kurang lebih kayak begitu. Oke, Ya. berarti mungkin bisa dibilang kalau dari sektor manufaktur, bagaimana caranya mereka bertahan atau malah berkembang, itu ternyata harus digitalisasi, mulai berpindah. Seperti yang tadi Pak Apio bilang, oh ternyata kita mulai dengan online. Online itu bisa menghemat cost, bisa menghemat entertainment cost, dan segala macamnya. Nah kalau tentang digitalisasi, kita beralih ke Pak Erwin. Bagaimana Pak Erwin melihat digitalisasi ini di proses produksi manufaktur? Kalau tadi mungkin proses pemasaran, atau mungkin dari Pak Erwin mungkin bisa memberikan pendapat tentang digitalisasi proses produksinya di manufaktur. Silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya untuk di dunia manufaktur memang perlu kita ke depan untuk memperhatikan era digitalisasi ya. Soalnya memang biasanya dulu kita kan masih bersifat analog ya dalam pelaporan dan lain-lain. Jadi dengan adanya era digitalisasi ini memang perlu kita lihat ada beberapa hal untuk mendukung ya. Misalnya sumber daya manusia yang mengerjakan apakah sudah mendukung untuk menjalankan sistem tersebut. Terus yang kedua, adanya pasti perubahan sistem kerja dalam era digitalisasi ini. Karena biasanya mereka komunikasi lewat analog, sekarang harus komunikasi via digital. Bagaimana melaporkan dari satu bagian, misalnya dari produksi ke melaporkan hasil produksi kepada pimpinan ya. Terus yang ketiga, yang perlu juga diperhatikan adalah cost-nya. Karena cost-nya untuk mendukung digitalisasi itu pasti memerlukan cost untuk investasi yang tidak sedikit untuk di awal. Tapi mungkin dalam jangka panjang itu akan sangat bagus. Karena menurut saya ke depan memang salah satu yang perusahaan pikirkan selalu adalah efisiensi dari sisi biaya ya. Jadi saya rasa itu yang memang harus kita ke depan arahnya ke sana. Siap, terima kasih Pak Erwin. Berarti memang kita seperti yang kita ketahui, memang industri manufaktur itu kan memang rata-rata cost leadership. Jadi memang harus efisiensi cost, jual harga Betul. dengan harga yang terbaik dan segala macam, kasih kualitas yang paling baik. Nah kita Betul. sekarang berbicara tentang disrupsi. Nah, sesuai tema kita pada sore hari ini, disrupsi itu sebenarnya perubahan pola hidup dari masyarakat. Jadi kalau misalnya dulu yang offline, itu sudah menjadi online. Itu salah satu adalah hasil dari disrupsi. Berarti kita bisa bilang, online ini jangan-jangan bisa membunuh, tanda kutip, membunuh zaman offline. Nah, menurut Pak Apio sekarang, kita beralih ke Pak Apio nih. Apakah tren ini akan bertahan lama dan apakah akan ada tren-tren baru tentang disrupsi-disrupsi seperti digitalisasi dan online-online di masa sekarang? Silakan Pak Apio. Kalau untuk digitalisasi di bidang manufaktur, di cara proses produksinya itu, menurut saya kalau di tempatnya saya ini masih biasa-biasa ya. Proses digitalisasi itu berkembangnya memang sesuai dengan kebutuhan. Baik itu zaman pandemi maupun zaman bukan pandemi, itu tetap saja sama aja. Dia bergeraknya pelan-pelan gitu. Jadi di pandemi ini menurut saya model digitalisasi di proses produksi kalau menurut saya tidak. Tapi digitalisasi di proses untuk marketing itu iya. Dan itu kencang gitu, dan semua harus berubah gitu. Di zaman pandemi ini semua berubah. Jadi di zaman pandemi ini marketing yang digitalisasi semua proses kita
membuat semua jaringan itu sebab online dengan cabang-cabangnya kita semua bikin semuanya secara online. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau di proses produksi tidak menurut saya tidak. Tapi pelan-pelan ada seperti mesin ini kelak akan berkembang pelan-pelan itu baik pandemi maupun tidak pandemi itu tetap jalan apa adanya gitu loh. Pasti jalan pelan-pelan begitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Berarti apa tren ini akan bertahan lama atau mungkin setelah pandemi selesai ya selesai juga begitu? Bagaimana Pak Apil? Tidak. Kalau untuk marketing digital kayak begini, itu justru tidak akan selesai. Jadi begitu nanti pandemi ini selesai, dia akan berlanjut. Tapi menurut saya ya tetap ada waktu yang untuk pertemuannya offline, yang kita bertemu tatap muka ada. Jadi tidak bilang nanti 100% itu bahwa dia harus online, tidak. Bagaimanapun user, konsumen, dia butuh dikunjungin face to face sekali waktu gitu loh. Cuman misalkan ya dulu 1 bulan itu kita ketemu dia mungkin 3 kali. Nah setelah masa pandemi ini dan kita sudah membiasakan dia berhubungan secara online, mungkin pertemuan sebulan 3 kalinya menjadi sebulan sekali, yang 2 kali ya bicara online aja, by phone lah, by apa, temu WhatsApp atau apa, video call atau apa, kurang lebih kayak begitu. Jadi online itu tidak bisa ngambil juga 100% semua dilakukan secara online, tidak bisa. Kadang-kadang user, konsumen butuh dikunjungin, itu ada ikatan hubungan emosional. Gitu. Cuman spare-nya udah jauh sangat berkurang. Seperti saya bilang, mungkin dulu kita kunjungin dia itu sebulan 3 kali, sekarang ini cukup sekali. Yang 2 itu nggak mungkin online saja. Gitu loh, secara visual aja. Kurang lebih kayak begitu. Oke, berarti memang online ini salah satu yang paling berdampak, tapi memang pada akhirnya kalau selesai pandemi ini, tetap offline juga tidak mungkin kita lupakan ya, pastinya seperti itu. Begitu Pak Apil ya? Iya. Oke, nah, kita mau bicara tentang tren yang mungkin barusan booming atau barusan terkenal. Tren itu namanya customized demand. Jadi dulunya kalau kita sebagai mungkin pelaku industri manufaktur, biasanya adalah mass production, memproduksi satu jenis atau beberapa jenis dan langsung dilempar ke pasar. Nah, sekarang ada tren baru yang namanya customized demand, di mana permintaan itu disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Yang spesial-spesial, misalnya ada permintaan khusus akan disesuaikan, permintaan khusus akan disesuaikan. Nah, kita akan bergeser ke Pak Erwin. Nah, menurut Erwin, customized demand ini apakah semua pelaku industri manufaktur akan mengikuti atau hanya beberapa saja, Pak? Kalau untuk customized demand-nya. Ya, jadi untuk customized demand ini memang untuk di perusahaan saya. Jadi perusahaan saya ini manufaktur di bidang makanan ringan anak-anak ya. Jadi customized itu sebenarnya bisa juga. Tapi pada saat ini sementara kebanyakan masih hasil produksi dari perusahaan kami sendiri. Jadi yang diproduksi beberapa macam lalu dipasarkan. Untuk ke depan memang ada condong perubahan terhadap ini sistem customized demand. Jadi mereka yang mau menjual itu produk tidak perlu harus membuat satu pabrik ataupun manufaktur untuk memproduksi item tersebut. Mereka bisa melakukan special order ke perusahaan. Jadi mungkin mendapatkan rate khusus atau harga khusus spesial ya. Jadi sehingga mereka kan tidak perlu repot menangani karena di dalam manufaktur itu sangat kompleks, meliputi dari proses berbagai bagian ya. Seperti pembelian, purchasing untuk bahan baku maupun produksi, quality controlnya. Jadi saya rasa untuk special order ini sangat dibutuhkan memang untuk kedepannya. Jadi memang perlu diperhatikan dalam kondisi sekarang. Siapa Erin? Berarti apa semua
sektor manufaktur, mungkin manufaktur makanan iya, manufaktur bahan bangunan iya, manufaktur yang lain, apakah akan mengikuti hal yang sama atau bagaimana? Saya rasa akan mengikuti. Saya rasa akan mengikuti. Karena kembali lagi ke tadi yang saya katakan bahwa untuk memasarkan satu produk, tidak mesti kita harus memproduksi membuat satu pabrik manufaktur. Misalnya contoh kita lihat beberapa hal ya, seperti saya lihat di Makassar, saya lihat itu seperti aksesoris handphone ataupun apa ya, brandnya itu mereka sudah pasang brand sendiri. Jadi tidak perlu, apakah mereka punya manufaktur? Saya rasa tidak, itemnya ada 1001 macam. Tapi mereka cukup lakukan order, pasang brandnya, tinggal dia pasarkan. Itu jauh lebih simple. Bukan berarti dia harus bikin casing, bikin yang lain-lain ya. Itu terlalu repot untuk dia produksi. Jadi memang hal-hal seperti ini banyak kita lihat di perusahaan-perusahaan besar. Saya lihat di terutama perusahaan nasional ya. Seperti mereka menciptakan, saya bicara di bidang saya makanan ya, itu ada Astor, wafer Astor. Bukan berarti mereka ada satu perusahaan nasional, bukan berarti mereka harus produksi, punya pabrik. Ternyata dia maklun, istilahnya mereka maklun ya ke satu perusahaan yang untuk memproduksi mereka punya hasil produk dengan brand mereka, dengan komposisi dari mereka juga, dengan pengontrolan quality control yang sangat ketat. Jadi itu baru satu item, belum item lainnya. Ada biskuit, ada lagi yang lain-lain. Jadi mereka itu bukan, kalau dia semua mau kerjakan, saya rasa terlalu kompleks. Jadi sekarang memang eranya sudah paling bagus itu memaklumkan produk kepada perusahaan-perusahaan yang bisa menangani begitu. Berarti mungkin paling dekat itu rebranding. Ya, memberikan merek ulang. Nah, kayak begitu. Oke. Nah, itu kan kita bisa bilang salah satu pergeseran yang sudah terjadi sebenarnya, cuman akan lebih booming lagi di masa depan. Nah, itu kan sebenarnya bicara tentang inovasi, Pak Erwin dan Pak Apiu. Nah, mungkin saya mau bertanya kepada Pak Apiu lagi. Nah, kita ini kan di zaman-zaman, khususnya di era pembatasan, ini kan sangat cepat terjadi pergeseran. Nah, bagaimana caranya di industri manufaktur, kita ini bukan hanya bertahan, tapi kita juga terbiasa melakukan inovasi-inovasi baru dan menjadi semakin baik, bukan malah semakin ketinggalan. Bagaimana mungkin? Silakan Pak Apiu. Kalau saya sih di industri bahan bangunan yang kebetulan ya kurang lebih untuk perubahan desain atau apa nggak terlalu signifikan yang bagaimana amat gitu ya. Jadi perubahan yang mengarah ke digitalisasi ya seperti saya bilang cuma di marketing aja gitu. Kalau perubahan produk lah begini kita enggak. Memang kita selalu melihat di luar tuh ada apa, mereka trennya mau apa. Tapi kelihatannya kalau untuk bahan bangunan tren perubahannya itu sangat minim karena saya ini bukan bilang bahan bangunan dan semua bahan bangunan satu rumah itu kita produksi, tidak. Kita hanya ada space seperti pipa. Inovasi di pipa itu tidak ada, kurang lebih ya itu juga gitu loh. Kurang lebih itu juga, dengan juga kalau seperti di spandek ya kurang lebih itu juga gitu loh. Atapnya model begini, kurang lebih itu juga modelnya gitu loh. Jadi nggak ada perubahan. Jadi baik selama pandemi maupun sebelum pandemi itu mirip-mirip aja gitu loh. Mirip-mirip aja gitu loh. Tren-tren itu biasa-biasa aja, jadi nggak ada perubahan. Beda kalau bergerak nanti di bidang interior lah atau apa, itu beda. Dan kebetulan manufakturnya kita bukan bergerak di bidang interior kayak begitu gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih Pak Apiu. Berarti memang ada beberapa yang akan berubah, tapi mungkin lebih ke perlahan. Ada yang perlahan, ada juga yang cepat. Tapi memang tergantung trennya, begitu Pak Apiu ya? Ya, betul. Oke, ini saya ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab sama Pak Apiu sama Pak Erwin. Pertanyaan adalah, bagaimana pandangan masa depan Pak Apiu dan Pak Erwin di tahun 2022? Ini kita dengan asumsi era pembatasan ini, PSBB, PPKM, dan segala macamnya itu sudah selesai dan semua berjalan seperti normal. Silakan mungkin Pak Erwin dulu. Ya, untuk kondisi setelah pembatasan ini berakhir, saya tetap optimis bahwa ke depan akan lebih baik dan pasar akan lebih bergairah. Karena salah satu penyebab
roda perekonomian selama masa pandemi saya anggap itu lambat berputar, di mana untuk perusahaan saya ya pada tahun 2019 ketika awal pandemi ini memang sangat berat. Karena kenapa? Yang sangat berat itu sebenarnya mobilitasinya itu yang dibatasi, mobilitasinya orang ya, maupun untuk penjualan marketingnya. Jadi itu yang sangat susah di awal, tapi beransur-ansur setelah 2020 dengan adanya beberapa kebijakan dari pemerintah bahwa sudah ada yang jelas ya mengenai dukungan untuk perputaran perputaran usaha terutama di manufaktur juga. Jadi sekarang saya rasa ini yang di mana ini selama mobilitas ini dibatasi, jam kerja atau jam operasional usaha dibatasi selama PPKM menyebabkan daya beli masyarakat turun. Nah, ketika ini dicabut, saya rasa sektor yang paling duluan akan booming itu adalah sektor pariwisata. Jadi setelah pariwisata dia bergerak, saya rasa mempunyai dampak positif juga terhadap sektor-sektor lainnya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Erwin. Berarti memang kita bicara positif, pasti semua kembali, pasti pasar-pasar akan bergairah. Nah, kita sekarang mau dengar dari Pak Apil. Silakan Pak Apil. Ya, ini kita pada saat awal-awal pandemi kayak begini, awal di tahun 2020, itu mereka penduduk dunia dan Indonesia juga ya, itu mungkin mereka agak syok terhadap pandemi kayak begini, sehingga banyak hal yang membuat mereka semua tidak bebas bergerak, ditambah lagi pembatasan yang pemerintah buat supaya pandemi ini tidak liar dan tidak bertambah banyak ya. Tapi sejalan dengan waktu mereka sudah mulai berdisiplin dengan memakai masker apa semua ya. Jadi menurut saya hal-hal ini udah dianggap biasa. Mereka bekerja sudah biasa dengan menggunakan masker tapi bisa bekerja. Dulu mereka semua kayak ketakutan apa dalam hal bekerja atau apa, mereka semua kayak ketakutan. Termasuk di perusahaannya kita juga. Orang sempat berhenti sekitar 2 bulanan itu nggak memproduksi, tapi setelah saya lihat trennya bagaimana, itu kita mulai mengikuti trennya mereka bagaimana bekerja sambil memakai masker atau apa semua, itu akhirnya kita orang sudah terbiasa. Termasuk dengan pembatasan yang bagaimana yang pemerintah lakukan. Kebetulan manufaktur yang saya tanganin ini tidak masuk di dalam pembatasan itu. Tidak, karena dia bergerak di bidang bahan bangunan. Jadi pembatasan yang dibuat pemerintah itu tidak berdampak kepada kita. Itu tidak berdampak kepada kita gitu. Tidak berdampak kepada kita. Dan juga kalau nanti ke depannya setelah pembatasan ini dicabut, ya tentu pasarnya kita akan lebih bergairah lagi, karena kita ini ibarat kayak pohon ini lagi ditanam, dipupuk dari kecil apa semua kena apa angin apa kenceng atau apa, tapi kita tumbuh. Begitu pembatasan ini dicabut, itu ibaratnya dia udah mulai berbuah. Nah, kalau berbuah itu menurut saya sudah sangat bagus dan kita tinggal menerusin aja. Dan satu, ya, sehebat apapun di online, online tidak bisa terlepas dari manufaktur. Online tidak bisa terlepas. Hebat apapun penjualan online, dia butuh manufaktur. Ini yang harus diingat sama orang-orang itu loh. Jadi online ini butuh manufaktur. Manufaktur kita itu sebetulnya kalau kita tekunin dengan baik itu tidak akan berkurang gitu loh. Online mereka menjual online semua, tetap butuh pabrik. Butuh pabrik untuk itu. Dan pabrik itu yang paling bisa berinovasi dan bisa bekerja sama dengan online, itulah yang nanti kita akan keluar sebagai pemenang. Itu menurut saya gitu loh. Itu menurut saya. Jadi manufaktur itu selalu bergerak
marketnya secara online atau digital apa semua itu udah harus jalan gitu loh. Dan itu udah syarat mutlak untuk bisnis ke depannya. Walaupun pandemi ini hilang, pembatasan ini sudah hilang, tetap ke depannya digitalisasi marketing itu tetap harus jalan gitu. Tetap jalan dan tidak bisa dilupakan. Itu barang tidak bisa dilupakan gitu loh. Dan kita dengan adanya pandemi ini digitalisasi itu tambah kenceng bahwa kita harus ikut digitalisasi ini, kita harus ikut. Bila mana kita tidak ikut, itu kita akan ketinggalan dan itu perusahaannya kita akan kolaps gitu loh. Dan prinsip saya cuma satu, bahwa sehebat apapun online butuh pabrik. Dia butuh barang untuk dijual. Sekarang tinggal pabriknya itu sendiri bekerja sama secara online. Bagaimana caranya? Itulah dia. Sama juga manufaktur makanan lah seperti Pak Erwin, roti itu tidak ada orang tidak butuh roti, tidak ada. Mau sampai kapan pun mereka butuh makanan, mereka sampai kapan pun mereka butuh. Tinggal mungkin teman saya Pak Erwin ini menjualnya bagaimana berkolaborasi dengan online, gitu loh. Jadi dia tidak bisa bilang menyuruh marketing secara keliling-keliling gitu, sudah nggak bisa. Udah nggak bisa gitu loh. Bekerja samalah dengan online. Online juga butuh manufaktur. Jadi kalau dua hal itu bisa berkolaborasi, itu bisnis akan jalan. Dan bisnis manufaktur itu tidak akan mati. Itu menurut saya. Ya, online satu lagi prinsip saya. Online tetap butuh manufaktur. Tidak ada online yang tidak butuh manufaktur. Nah itulah ya prinsip yang saya anut bahwa apapun, sehebat apapun online itu, dia akan butuh manufaktur. Tinggal manufakturnya yang berkolaborasi, bekerja sama dengan online, sehingga menghasilkan penjualan yang cukup bagus. Itu saja dia. Luar biasa. Berarti memang manufaktur itu bisa disimpulkan tidak akan pernah mati ceritanya. Karena kok online pun tetap butuh manufaktur, siapapun butuh manufaktur, seperti yang Pak Erwin bilang tadi itu tentang customized demand. Bahkan brand-brand baru pun tetap butuh untuk produksi, butuh manufaktur untuk yang memproduksi. Dan pabrik-pabrik yang bisa berkombinasi dengan digital adalah pabrik-pabrik atau manufaktur yang akan keluar jadi pemenang. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Piu, terima kasih Pak Erwin waktunya sudah sharing pada sore hari ini. Baik. Oke, terima kasih Pak Piu dan Pak Erwin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, menarik sekali kita bicara tentang manufaktur, tentang disrupsi, inovasi, dan bagaimana pergeseran tren di manufaktur. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan spesial dari Ketua PSMTI Sulawesi Selatan. Silakan, 1 menit. Merdeka! Saya Emi Jita, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-76 bagi NKRI yang kita cintai ini. Mari kita menghargai kemerdekaan ini dengan melakukan yang terbaik bagi bangsa, sehingga Indonesia akan semakin kuat, permai, sejahtera, dan berjaya di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan selalu melindungi negeri tercinta ini. Amin. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Indonesiaku. Oke, kita tadi sudah dengar dari industri manufaktur. Sekarang kita ke industri perhotelan. Ada Ibu Elitan dari industri perhotelan Hotel Melia. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Iya, Bu. Nah, Bu Eli, sekarang kan ada fenomenanya nih. Pelaku industri perhotelan pasca pandemi mulai beradaptasi dengan tuntutan keadaan dan mempersiapkan diri demi menghadapi era pasca pandemi melalui penguatan standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Bahkan ini ada sertifikasinya, Bu, yang dikenal dengan CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, Environment, Sustainability. Dan sertifikasi CHSE ini juga bukanlah sebuah jargon, Bu, namun sudah menjadi identitas dalam melakukan pelayanan di industri perhotelan.
sehingga nantinya bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengedukasi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Bagaimana Bu pendapat Ibu mengenai hal ini? Silakan Bu. Ya, sebagai bagian dari dunia perhotelan, tentu saja kami dari Melia Makassar mengikuti segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk CHSE dan diakses untuk program ini. Dan berhasil dengan program ini dan berhasil dengan tingkat memuaskan dari sisi manajemen. Bagi kami secara konsisten melakukan segala tindakan untuk membuat semua fasilitas di hotel kami higienis dan nyaman untuk tamu saat ini. Salah safecation. Baik, terima untuk kasih. Saat ini safecation merupakan sebuah hal yang menjadi prioritas dari para tamu. Dan karena di para pandemi ini, kami akan selalu berusaha untuk mematuhi semua standar kesehatan, higienis, dan kenyamanan tamu kami. Tidak sedikit tamu yang agak cuek dengan hal kecil seperti tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan sanitizer. Dengan pendekatan yang baik, maka penegakan disiplin prokes bisa tercapai dan dapat diterima dengan baik oleh tamu tersebut. Baik, jadi Ibu setuju ya, pasca pandemi ini semua lingkungan bisnisnya berubah, Bu. Kalau dulu kan sebelumnya kita tidak perlu disinfektan, tidak perlu menyediakan hand sanitizer di resepsionis, dan tidak perlu memakai masker. Tapi sekarang sudah berubah, Bu. Ibu setuju ya? Ya, harus setuju. Oke. Itu sebagai tugas kita memang. Iya, Bu. Nah, kalau dari Bu Eli sendiri sebagai pelaku bisnis di bidang perhotelan, bagaimana nih Bu industri perhotelan jika melihat masa depan di tahun 2022 dengan asumsi kalau era pembatasan sudah selesai? Sudah membaik dan bisnis Halo. Ya, Bu Eli. Ya, halo. Ya, pertanyaan saya, bagaimana nih Bu pendapat Ibu jika industri perhotelan ke depannya, jika di tahun 2022 era pembatasan ini sudah selesai, Bu? PPKM, PSBB, dan sebagainya itu sudah selesai. Gimana, Bu, pandangan Ibu mengenai industri perhotelan ke depannya? Ya, jika selesai ini, maka kayaknya jika sudah normal kembali, mudah-mudahan bisnis hotel bisa membaik. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Jadi Ibu sangat berharap ya semua keadaan baik dan juga sehingga bisa meningkatkan pengunjung hotel ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu kita akan ke industri lainnya, tetapi kami akan kembali sesaat lagi. Come take my hand and see the world around you. The time is right, just let the lights surround you. And step by step you feel it coming alive. The feeling deep down inside and you've got nothing to hide. To reach the top you've gotta keep on moving. Don't let it stop, just gotta keep on moving. I know you're doing your best, you're stepping up from the rest. Just keep on passing the test. And then you gotta climb higher. Climb
Oke, tadi kita sudah dari industri perhotelan, sekarang kita ke industri otomotif. Ada Bapak Sandi. Selamat sore, Pak Sandi. Selamat sore. Ya, Pak Sandi dari industri otomotif. Nah, Pak, industri otomotif ini kan sangat berdampak ya, Pak, di masa pandemi ini. Bahkan sebelum pandemi pun sudah ada yang namanya smart car ya, Pak ya. Dan di Ya. smart car ini kita nggak perlu lagi sopir, bahkan kita tidak perlu menyetir sendiri. Tinggal disetting aja dengan aplikasi. Dan Pak Jokowi juga pernah bilang kalau anak-anak kita nantinya mungkin akan malas belajar nyetir. Mungkin juga malas bikin SIM. Kenapa harus belajar nyetir atau beli mobil? Tinggal pakai aplikasi kalau butuh mobil. Dan ini sudah dimulai. Nah, jadi kan Pak kemungkinan jumlah penjualan mobil menurun. Bahkan sejak ada pandemi COVID ini banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya, produksi kendaraan jadi menurun. Gimana nih Pak pandangan Bapak dengan fenomena sekarang ini Pak? Baik. Kalau kita lihat dari industri otomotif, sejak tahun 2017 trennya sudah mulai menurun. Nah, apalagi dengan adanya nanti mobil tanpa sopir lagi, terus kedua mobil-mobil Maaf yang Pak akan Sandi, saya potong sebentar Pak. Bisa dinyalain videonya Pak? Nah, biar kita lihat muka nyalain gantengnya sama-sama Mas videonya. Andi ini. Silakan Pak. Sebentar saya pencet ya. Oke. Sudah bisa? Belum Pak, belum kelihatan Pak. Nyalain videonya. Oke. Oke, sudah Pak. Ya, Baik. silakan Pak. Ya. Jadi sejak tahun 2017 trennya sudah mulai menurun. Apalagi di saat-saat belakangan ini kan mobil listrik sudah mulai mau masuk ke Indonesia dan sudah ada beberapa tipe yang masuk ke Indonesia. Jadi industri otomotif itu terpukul dari ada dua. Dari industri yang akan keluar mobil listrik dengan mobil yang tanpa sopir. Nah, bagi kami kan bukan dealer mobil, tapi hanya sebagai showroom ya. Tapi saya bergerak di bidang showroom itu sudah 41 tahun. Jadi saya mengikuti bisnis mobil ini trennya ya tidak terlalu bagaimana katakan kami terikat dengan aturan-aturan. Kalau showroom mobil itu dengan dealer mobil itu beda. Saya juga pernah jadi dealer Nissan Truck sejak tahun 1996 sampai 2013. Nah, beda antara dealer dengan showroom adalah kalau di bidang kalau kita sebagai dealer itu ada tiga segmen. Jadi 3S lah ya, 3S. Satu S-nya penjualan, S2-nya spare part, S3-nya itu service. Nah, kalau saya showroom hanya bergerak di bidang 1S. Nah, kalau saya lihat trennya ini penjualan akan membaik kembali setelah mobil listrik akan keluar gitu. Tapi tergantung juga pricing-nya. Kalau pricing-nya di bawah 200, oke lah. Kalau masih di atas 200 sampai 400, wah masih berat saya rasanya ya, gitu. Gitu Ya, Pak, ya. ya. Nah, tadi Bapak bilang kan dari tahun 2017 itu sudah menurun ya, Pak, penjualan mobil. Dan apalagi otomotif ini terpukul dari dua hal ya, Pak, ya. Ada mobil listrik dengan mobil tanpa sopir. Nah, menurut Bapak nih, minat beli masyarakat pada mobil listrik ini bagaimana, Pak, nantinya? Kalau dilihat saat-saat sekarang mereka lagi sangat-sangat antusias ya, tapi mereka istilahnya lagi menunggu. Yaitu city car-nya Bu yang paling kita lihat tadinya Brio itu sangat laku, sangat laris, tapi belakang ini bagi dealer-dealer juga mengeluh. Brio-nya banyak ketinggalan, tidak terjual habis gitu. Padahal mobil Brio yang paling laku dari segmen city car-nya Bu ya. Begitu.
Oh iya, Pak. Nah, pertanyaan sama Pak. Menurut Bapak, Pak, bagaimana pandangan Bapak di industri otomotif di masa depan kalau asumsinya tahun 2022 era pembatasan telah selesai, Pak? Nah, tergantung, Bu. Tergantung. Kalau pemain industri mobil itu sudah memproduksi mobil listrik, ya pasti akan lebih membaik. Kalau belum, saya rasa tidak terlalu juga. Tidak terlalu. Sosok masih seperti biasa lah gitu. Penjualannya juga tidak terlalu booming gitu. Sedangkan ini aja, kalau kita lihat hasil daripada Ibu Menteri Keuangan memberikan kebijakan 100% PPNBM itu juga tidak terlalu bergairah untuk industri otomotif, karena mereka itu kalau produksi mobil tidak sama dengan produksi makanan atau apa langsung bisa jadi. Mereka itu minimal 3 bulan sebelumnya sudah harus mempersiapkan spare part-nya apa semua yang kira-kira 1.000 item lebih. Jadi itu tidak gampang, buat mobil minimal sekali 3 bulan sebelumnya sudah harus dipersiapkan. Nah, mereka juga takut mempersiapkan sebanyak-banyaknya karena ya di masa pandemik begini sangat mereka hati-hati, dan mereka punya karyawan itu tidak sembarang karyawan, Bu. Itu sudah punya skill, jadi tidak bisa serta-merta tambah karyawan sekian banyak, tidak bisa. Juga kalau dipikir kalau dia itu mengurangi juga tidak sekaligus dia kurangi gitu. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Bapak Ibu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kita kembali. Kita boleh melihat salah satu negara yang menjadi acuan perubahan, yaitu negara Tiongkok. Dan telah hadir bersama kita saat ini Mr. Matthew dari Guangdong Polytechnic Normal University. Mr. Matthew, 你好吗？你好。呀，我们很高兴在这个机会见到你，来这里你的问号。Nah, Mr. Matthew akan menggambarkan keadaan industri di China secara umum, Bapak Ibu. Nah, karena Mr. Matthew akan berbicara dengan bahasa Inggris, kami mengundang Ibu Anita dari Universitas Putra untuk membantu kita sebagai penerjemah. Silakan Bu Anita.
Selamat siang menjelang sore ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Anita Desari Nyoto. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Ciputra. Saya mahasiswanya Pak Teddy dan Bu Dina. Saya adik tingkatnya Kak Wawan. Dan saya sangat terhormat bisa diberi kesempatan untuk membantu Mr. Matt memberikan materi ini kepada Bapak dan Ibu. Mr. Matt, you can go ahead and introduce yourself. Okay, thank you. 女士们、先生们，印尼的朋友们，大家下午好。Good afternoon, ladies and gentlemen, and my Indonesia friends. Thanks for inviting me to attend this important online event. My name is Zhang Hongqiang. Zhang is my family name. It is very common in China. If your family name is also Zhang, then we made relatives in 500 years ago. Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih telah mengundang Mr. Matthew pada acara hari ini. Nama Mandarinnya adalah Zhang Hongjiang. Zhang adalah marganya. Dan itu adalah marga yang sangat umum di Tiongkok. Dan apabila marga Bapak dan Ibu juga Zhang, bisa jadi Bapak atau Ibu ini kerabatnya Mr. Matt 500 tahun yang lalu. I am a teacher at Guangdong Polytechnic Normal University. I research on family business in China, innovation and entrepreneurship. Today, my topic is about coronavirus, economic impact in China. Nah, Bapak dan Ibu, Mr. Matt ini adalah seorang dosen di Guangdong Polytechnic Normal University. Dia secara khususnya meneliti dalam bidang family business, inovasi, dan entrepreneurship di China. Dan hari ini, Mr. Matthew akan membawakan topik mengenai dampak coronavirus di ekonomi China. First of all, let me introduce some key data of the coronavirus in world and China. Pertama-tama, Mr. Matthew akan menunjukkan kita beberapa data penting mengenai COVID-19 di dunia dan di China. The COVID-19 pandemic continues to impact countries around the world. Many are experiencing further waves of infection, and the number of new coronavirus cases worldwide has risen again since March 2021. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada negara-negara di dunia, seperti yang kita ketahui. Banyak negara-negara di dunia ini sedang mengalami gelombang virus lanjutan, seperti yang kita alami saat ini. Dan jumlah kasus virus corona yang varian baru di seluruh dunia meningkat lagi sejak Maret 2021. However, several COVID-19 vaccines have been approved for use in different countries, and the immunization programs are well underway. Namun, beberapa vaksin COVID-19 telah disetujui untuk digunakan di berbagai negara, dan program imunisasi sedang berjalan dengan sangat baik. As for August 13, 2021, over 206 million cases had been recorded worldwide. The United States had the highest number of COVID-19 cases, followed by India and Brazil. Pada Agustus tanggal 13, 2021, lebih dari 206 juta kasus telah tercatat di seluruh dunia. Amerika Serikat memiliki jumlah kasus COVID-19 yang paling tinggi, diikuti oleh India dan kemudian Brasil. Sadly, the number of coronavirus-related fatalities was over 4.3 million, and the United States is a country with the most COVID-19 deaths worldwide. Jumlah kematian terkait dengan virus corona ini lebih dari 4,3 juta. Dan Amerika adalah negara dengan angka kematian COVID-19 tertinggi di seluruh dunia, seperti yang bisa kita lihat di layar share screen. In addition to the pandemic's direct damage, the impact of COVID-19 on mental health has been considered due to social distancing and lockdown measures. Selain terjadi banyak kerusakan secara kesehatan ya, kalau kita bilang banyak halangan dan banyak angka kematian yang tinggi ya karena pandemi ini. Dampak COVID-19 ini kita bisa rasakan juga secara kesehatan mental karena adanya social distancing dan sistem lockdown. Kalau Bapak dan Ibu dulu kita bisa pergi keluar dan bersenang-senang bersama keluarga kita, liburan segala macam, sekarang kita tidak bisa. Karena itu hal ini sangat mengafek kesehatan mental kita.
how the pandemic has changed the world economy. The impact of COVID-19 on the global economy has been immense, and it could be many more months before it returns to pre-pandemic levels. Kita sedang masuk ke dalam bagian bagaimana pandemi telah mengubah ekonomi dunia. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi global tentunya sangat besar dan memakan waktu yang sangat lama sebelum bisa kembali ke tingkat pra-pandemi. Prior to the coronavirus, forecasts showed that growth rates in real gross domestic product GDP would increase by 2.9% in 2020. However, due to the COVID-19, real output fell by 3.4%. Bapak dan Ibu, kita akan membahas secara singkat mengenai GDP. Nah, aku akan menjelaskannya dengan sangat sederhana. GDP adalah ketika semua hasil pabrik di China, khususnya di kasus ini, dibagi dengan jumlah penduduk di China. Nah, seperti yang tadi dikatakan Mr. Matt, sebelum adanya virus corona ini, diramalkan bahwa China akan mengalami peningkatan GDP sebesar 2,9% pada tahun 2020. Namun, karena adanya COVID-19, turun menjadi 3,4%. Nah, Bapak dan Ibu, kalau GDP itu turun, itu artinya ada dua hal yang bisa terjadi kemungkinannya. Pertama adalah produksi pabrik menurun atau jumlah penduduknya naik. Nah, Bapak dan Ibu, karena COVID-19 tidak mungkin dong jumlah penduduknya naik. Tentunya hal ini terjadi karena produksi pabrik sedang menurun. Furthermore, as a result of job losses and rising unemployment, there have been significant changes in the income tiers of people due to the coronavirus. More than 130 million people worldwide have been added to the poor tier. Selain itu, karena corona ini, banyak sekali lapangan pekerjaan yang tutup dan meningkatnya level pengangguran karena itu. Karena itu ada perubahan signifikan dalam tingkat pendapatan orang karena virus corona ini. Lebih dari 130 juta orang di seluruh dunia yang pertamanya memiliki strata ekonomi menengah turun menjadi strata ekonomi bawah. Kalau kita kasarnya bilang strata ekonomi yang miskin. Many industries have felt the full force of the economic downturn, but COVID-19's impact on the travel and the tourism industry has been particularly hard. The airlines have witnessed an unprecedented drop in the passengers, while countries and cities that rely on business from tourism have experienced substantial job and revenue losses. Banyak industri telah merasakan penurunan ekonomi ini, tetapi dampak COVID-19 pada industri pariwisata bisa dirasakan, paling bisa dirasakan. Contohnya adalah maskapai penerbangan telah menyaksikan penurunan penumpang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara negara-negara dan kota yang mengandalkan bisnis dan industri dari pariwisata mengalami berkurangnya pekerjaan dan pendapatan yang substansial. How the pandemic has changed the China economy, the country's gross GDP in the first quarter fell by 6.8% year-on-year, which was its first contraction since 1992. But we look at the picture. In 2021, the GDP quickly recovered to nearly 9%. Then we will ask why and how. Nah, kita sekarang masuk ke dalam bagian bagaimana pandemi telah mengubah ekonomi China. GDP negara di China pada kuartal pertama turun 6,8% year on year dari tahun ke tahun, Januari ke Januari. Hal ini adalah kontraksi pertamanya sejak tahun 1992. Nah, kontraksi ini bisa kita terjemahkan dengan cara perekonomian China ini sangat baik keadaannya. Dan kemudian karena adanya coronavirus ini, dia yang pertamanya diramalkan naik menjadi dipaksa turun. Nah, namun pada tahun 2021, GDP-nya dengan cepat pulih melesat sampai 9%. Ini kenapa dan bagaimana? Then we look at COVID-19 impact on China's industry. For manufacturing,
China's resumption of work and production is accelerating, but the weakening external demand has slowed down the recovery of the manufacturing industry. Kemudian kita bisa melihat dampak COVID-19 pada industri di China. Untuk manufaktur, sejak kembalinya kegiatan bekerja dan produksi, China semakin cepat. Tapi karena melemahnya permintaan eksternal, atau kita bisa katakan ekspor, memperlambat pemulihan industri manufaktur. The Purchasing Managers Index PMI for the manufacturing sector stood at 15.8 in April, down 1.2% points from March, according to the National Bureau of Statistics. Untuk manajer pembelian, PMI ini kita bisa sebut dengan indeks pembelian bahan baku pabrik. Untuk sektor manufaktur, berdiri di 50,8% pada April, turun 1,2 poin persentase dari Maret menurut NBS, yaitu salah satu badan penelitian China mengenai ekonomi. Most sub-index of manufacturing PMI declined in April, except for an upturn in the supplier delivers index. The sub-index for promotion edged down 0.4 percentage point to 53.7 in the period, the Statistic Bureau reported. Jadi menurut Biro Statistik di China, dilaporkan bahwa sebagian besar subindeks pembelian bahan baku pabrik manufaktur turun di bulan April, kecuali kenaikan dalam indeks pengiriman. Subindeks untuk produksi turun tipis 0,4 poin persentase menjadi 53,7 persentase pada periode tersebut. The external demand shock dramatically due to the COVID-19 pandemic, as high as 57.7% of the companies reported lack of demand, and that will take them time to recover as some are facing difficulties in sales. Karena permintaan eksternal yang menyusut drastis pandemi COVID-19 ini, sebanyak 57,7% perusahaan melaporkan kurangnya permintaan, dan mereka membutuhkan waktu untuk pulih karena beberapa menghadapi kesulitan dalam penjualan. For real estate and the construction industry in China, the completion of real estate investments, according to the National Bureau of Statistics of China. Untuk real estate dan industri konstruksi di China, penyelesaian investasi real estate menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok, China, dari Januari hingga Juni, investasi pengembangan real estate-nya. How about the investment real estate, Mr. Matt? You can explain it. Yes, look at the graph. From January to June, the national real estate development investment was 7,217.9 billion yuan, up 15% year on year. It was 17.2% higher than that from January to June in 2019, with an average growth of 8.2% in 2 years. Jadi dari Januari hingga Juni, investasi pengembangan estate nasional itu mencapai 7.217 something miliar yuan. Jadi naik 15% ya dari tahun ke tahun, yaitu 17,2% lebih tinggi dari Januari hingga Juni 2019. Dengan pertumbuhan rata-ratanya 8,2% dalam 2 tahun. Wah, very big. And from January to June, the sales area of commercial housing was 886.35 million square meters, a year-on-year increase of 27.7%. It was 17% higher than from January to June in 2019. Dari Januari hingga Juni, area penjualan rumah komersial, rumah penduduk mencapai 886,35 juta meter persegi, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 27,7%, yaitu 17% lebih tinggi dari Januari hingga Juni 2019.
And the sales of the commercial housing reached 9,293.1 billion yuan, up 38.9%. It was 31.4% higher than that from January to June in 2019. Penjualan rumah penduduk atau penjualan rumah perumahan komersial itu mencapai kira-kira 9 miliar yuan, naik 38,9%, yaitu 31,4% lebih tinggi dari Januari hingga Juni 2019. So you will find that the whole real estate industry is not affected by the COVID-19. On the contrary, it achieved better results than 2019. Jadi kalau kita lihat dari data ini yang baru disampaikan Mr. Matt, industri real estate di China ini tidak terpengaruh oleh COVID-19. Malah sebaliknya, mereka mencapai lebih baik daripada 2019. For cross-border e-commerce, the value of the China's foreign trade, exports and imports all hit record highs in the first 7 months of 2021, while their year-on-year growth rates set 10-year highs compared with the same period in previous. Untuk e-commerce luar negeri, volume perdagangan luar negeri China, ekspor dan impor, semuanya mencapai rekor tertinggi dalam 7 bulan pertama tahun 2021. Sementara tingkat pertumbuhan tahun ke tahun mereka mencapai tertinggi dalam 10 tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. The country's total imports and exports expanded 24.5% year-on-year to 21.34 trillion yuan, about $3.3 trillion from January to July, and exports rose 24.5% from a year ago, while imports jumped 24.4% in the first 7 months. This data from the General Administration of Customs showed. Jadi, dari data dari Administrasi Umum Kepabean telah menunjukkan bahwa total impor dan ekspor negara di China ini meningkat 24,5% year on year dari tahun ke tahun, menjadi 21,34 triliun yuan. Jadi kalau kita jadikan dolar AS sekitar 3,3 triliun dolar AS dari Januari hingga Juli. Ekspor naik 24,5% dari tahun lalu, sementara impornya melonjak 24,4% dalam 7 bulan pertama. Various market entities have been dynamic in foreign trade. Exports of the private enterprises rose 30.1% year-on-year in the first 7 months. Exports of foreign-funded enterprises climbed 17.9%, and the exports of the state-owned enterprises gained 16.7%. Berbagai entitas pasar dinamis dalam perdagangan luar negeri. Ekspor perusahaan swasta naik 30,1% dari tahun ke tahun dalam 7 bulan pertama. Ekspor perusahaan yang didanai oleh bidang asing naik 17,9%, dan ekspor badan usaha milik negara naik 16,7%. Nearly 95% of the new business that engaged in the foreign trade in the first 7 months are privately owned. Despite the rapid growth in foreign trade, the economic recovery still faces uncertainties due to the pandemic and the risks in industrial and supply chains. Hampir 95% bisnis baru yang terlibat dalam perdagangan luar negeri dalam 7 bulan pertama adalah milik swasta. Dan meskipun perdagangan luar negeri tumbuh dengan pesat, pemulihan ekonomi masih menghadapi ketidakpastian akibat pandemi dan risiko di industri dan rantai pasokan. Next is how COVID-19 is transforming Chinese education. The specific circumstance of the epidemic have promoted the widespread use of online education in China as an emergency alternative to classroom teaching. Berikutnya adalah bagaimana COVID-19 mengubah sistem pendidikan di China. Keadaan khusus pandemi ini telah mendorong meluasnya penggunaan pendidikan online di China sebagai alternatif darurat untuk pengajaran di kelas. Jadi seperti kita.
memakai Zoom atau Google Class. China's education industry witnessed negative growth in 2020, while school business remained stable due to resilient demand. Training business suffered a serious economic blow, with the exception of a few subsections, such as the business that focused on the test preparation for administration into the higher learning institution. Jadi industri pendidikan di China ini mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020. Sementara bisnis sekolah tetap stabil karena permintaan yang kuat. Bisnis pelatihan training mengalami pukulan ekonomi yang serius dengan pengecualian beberapa subsegmen, seperti bisnis yang berfokus pada persiapan ujian untuk masuk ke universitas dan lembaga-lembaga pembelajaran lainnya. Separately, the adoption of online education will accelerate. While the gap between the leading and the lagging offline players will widen, and many mid- to small-sized training business were eliminated due to the lack of cash flow. Secara terpisah, adopsi pendidikan online akan dipercepat. Dan karena itu adanya kesenjangan antara pemain offline yang terkemuka dan akan tertinggal gitu. Dan banyak bisnis pelatihan menengah hingga kecil tersingkir karena mereka tidak punya arus kas yang cukup. Then let's look at the left picture. The majority of United States star training companies in China have experienced a plunge, nearly lost 90% stock value. Is it due to COVID-19? No, they survived and had a sound development during COVID-19. Mayoritas perusahaan pelatihan yang terdaftar di Amerika Serikat di China telah mengalami penurunan, hampir kehilangan 90% nilai saham. Apa karena COVID-19? Tidak, mereka selamat dan memiliki perkembangan yang baik selama COVID-19. The true reason is because the China government launched several regulations on further reducing the burden of schoolwork on primary and secondary school students. Alasan sebenarnya adalah karena pemerintah China meluncurkan beberapa peraturan untuk mengurangi beban tugas sekolah pada siswa sekolah dasar dan menengah. Key regulations include disciplinary training institutions are not allowed to be listed for financing, and the capitalized operations are strictly prohibited. Exceeding standards and advanced training are strictly prohibited. Jadi ada peraturan utama, yaitu pertama, lembaga pelatihan disiplineri tidak diperbolehkan untuk mendaftar pembiayaan dan operasi yang dikapitalisi, jadi sangat dilarang. Kedua adalah melebihi standar dan pelatihan lanjutan, juga sangat dilarang. And non-disciplinary training institutions are prohibited from engaging in subjective training, and overseas education courses are strictly prohibited. Lembaga pelatihan non-disiplin dilarang mengikuti pelatihan mata pelajaran dan juga kursus pendidikan luar negeri dilarang keras. So the interesting thing is, these corporations survived from COVID-19 and had a round development in 2020, but the new policy has brought the largest uncertainty to them. So expect the COVID-19 will also need to kill the latest policy. Yang menarik adalah perusahaan-perusahaan ini selamat dari COVID-19 pada tahun 2020. Namun, kebijakan baru yang baru disebutkan tadi itu telah membawa ketidakpastian yang sangat besar bagi mereka. Finally, for the travel industry in China, the Tripcon Group is the China's largest online travel agency, reported higher than expected finance performance for the first quarter, and the stronger results indicate resilient recovery of China's domestic tourism market. Terakhir untuk industri travel dan hotel, jadi industri pariwisata,
Trip.com Group adalah travel agent online terbesar di China, melaporkan kinerja keuangan yang lebih tinggi dari perkiraan pada kuartal pertama. Dan hasil yang kuat ini menunjukkan pemulihan yang tangguh untuk pasar pariwisata domestik di China. Compared with the first quarter of 2019 before the outbreak of the COVID-19 pandemic, both domestic hotel and air ticketing reservations have fully recovered since early March and achieved double-digit growth, according to the company's latest earnings report released on last Wednesday. Dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019, sebelum merebaknya pandemi COVID-19 ini, reservasi hotel dan tiket pesawat domestik telah pulih sepenuhnya sejak awal Maret dan mencapai pertumbuhan 2 digit. Ya, ini menurut laporan pendapatan terbaru oleh perusahaan yang dirilis pada hari Rabu. In the first quarter, the TripCon achieved sales revenue of 4.1 billion yuan. During the period, its net profit reached 1.8 billion yuan, surging nearly 80% over the previous quarter, and the company has remained profitable for the 3 consecutive quarters. Pada kuartal pertama, Trip.com mencapai pendapatan penjualan sebesar 4,1 miliar yuan, jadi untuk dolar AS sekitar 628 juta. Dan selama periode tersebut, laba bersihnya mencapai 1, miliar yuan, melonjak hampir 80% dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan perusahaan tetap untung selama 3 kuartal berturut-turut. Quality leisure travel showed a rapid growth, with reservations for mid-range to high-end hotels spearheading growth. Meanwhile, long-distance travel in the Chinese mainland has fully recovered, and the short-distance travel has shown a continual growth trajectory. Perjalanan rekreasi menunjukkan pertumbuhan yang cepat, dan dengan reservasi untuk hotel kelas menengah hingga kelas atas menjadi ujung tombak pertumbuhan. Sementara itu, perjalanan jarak jauh di daratan China telah pulih sepenuhnya, dan perjalanan jarak pendek telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. In a January to March period, TripCon achieved accommodation reservation revenue of 1.6 billion yuan, transportation ticketing revenue of 1.5 billion yuan, and a package tour revenue of 169 million yuan. Pada periode Januari hingga Maret, Trip.com mencapai pendapatan dari reservasi akomodasi sebesar 1,6 miliar yuan, pendapatan tiket transportasi sebesar 1,5 miliar yuan, dan pendapatan paket pariwisata sebesar 169 juta yuan. With the pandemic increasingly brought under better control in China and the country's efforts to drive domestic demand, so China's tourism industry will fully explore its domestic resources to stimulate the consumption and the proper economic growth. Dengan pandemi yang semakin under control ya, jadi semakin pemerintah ini bisa mengontrol pandemi ini di China, dan upaya China untuk mendorong permintaan domestik, industri pariwisata China akan sepenuhnya bisa mengeksplorasi sumber daya domestiknya untuk merangsang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Now, we believe COVID-19 is crisis and opportunity for China's economy. Normally, we believe COVID-19 is equal to crisis. It's not completely true. If we are totally in fear, we neglect another end opportunity. Jadi, jika kita percaya bahwa COVID-19 itu sama saja dengan krisis, itu tidak sepenuhnya benar. Jika kita benar-benar takut ya dengan COVID-19, kita sedang mengabaikan kesempatan yang lain. In Chinese philosophy, the left word is wei, means crisis. The right word is ji, means opportunity. Crisis and opportunities often go together. Nah, jadi dalam filosofi China,
huruf di kiri ini adalah huruf W yang artinya adalah krisis. Sementara di kanan ini adalah huruf C yang berarti peluang. Krisis dan peluang sering berjalan bersamaan, jadi tidak bisa dipisahkan. During the early of COVID-19, the whole society and the businessmen in China got fear and they got lost. But soon, they realized that they cannot change the external environment. So the businessmen and the government, the society only take innovative measures and reforms to adapt to the new uncertainty, only overcome the internal fear, try to fight the external opportunity. Jadi pada saat awal COVID-19, seluruh masyarakat dan pengusaha di China ini ketakutan, panik. Wajar sekali ya. Tetapi dengan segera mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengubah lingkungan eksternal mereka. Mereka hanya bisa mengambil langkah-langkah inovatif dan mencoba reformasi untuk menyesuaikan ketidakpastian ini. Atasi ketakutan internal, dan dengan begitu kita bisa mencari peluang dari eksternal. China, another philosophy, we have a phrase, 胡或相依, 福 means good, 祸 means bad thing. In China, we say 福祸相依, good and bad things are twins. So, be more patient, more brave, and more innovation. I think the opportunity will belongs to you. Nah, jadi tadi Mr. Matthew memberikan filosofi yang indah ya. Ini, maaf bahasa Mandarin saya jelek. Fu ini artinya baik. Ho ini artinya buruk. Nah, fu ho xiang yi ini maksudnya hal yang baik dan hal yang buruk ini kembar. Jadi mereka selalu bersama. Maka dengan itu diberi pesan oleh Mr. Matthew, lebih sabar, lebih berani, dan lebih banyak inovasi. Maka nantinya kesempatan akan menjadi milik Anda. Finally, please stay safe and healthy. And salam, entrepreneur. Thank you. Terima kasih, Mr. Matthew. Jadi diberi pesan terakhir yaitu tetap jaga kesehatan, berhati-hati, tetap seperti biasa, dan salam entrepreneur. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih, Anita. Thank you for Mr. Matthew for your sharing. 谢谢。 Mr. Matthew. 谢谢nih. Oke, jadi Mr. Matthew punya satu kalimat-kalimat yang kita bisa bawa pulang setelah acara ini. Ini saya juga bahasa Mandarinnya pas-pasan. Fu huo xiang yi. Hal baik dan hal buruk itu adalah kembar. Jadi mereka itu selalu bersama. Jadi kita sebagai pengusaha, sebagai pelaku bisnis, sebagai mungkin Bapak Ibu yang menonton YouTube, harus pintar-pintar bagaimana caranya dan lebih bijak, lebih sabar, lebih berani, maka nantinya kesempatan akan datang sendiri kepada Anda. Nah, jadi kita diajarkan untuk mengatasi ketakutan internal. Kalau kita sudah bisa mengatasi ketakutan-ketakutan internal itu, maka kita akan dengan mudah mendapatkan peluang eksternal. Luar biasa sekali sharing pada sore hari ini dari Mr. Matthew. Di sini kita bisa lihat bahwa di Indonesia sebenarnya juga terjadi hal yang sama, di mana awalnya waktu pertama era pembatasan, betul-betul sangat panik, sangat jatuh, sangat market atau pasar secara umum sangat pesimis. Tetapi dengan perlahan dan pasti kita telah melakukan perkembangan dan akhirnya kuartal lalu Indonesia surplus perkembangan ekonominya. Nah, di sini bicara tentang perubahan-perubahan. Perubahan itu bagaimanapun akan terjadi. Dan kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan pastinya. Kita bicara tentang perubahan. Saya mengundang Pak Apiu, perwakilan dari PSMTI selaku wakil bidang usaha di PSMTI Sulawesi Selatan. Oke, Pak Apiu, jadi saya ada pertanyaan untuk PSMTI yang diwakili oleh Pak Apiu. Pertanyaannya adalah, bagaimana PSMTI mempersiapkan anggotanya untuk menghadapi perubahan? Ini khususnya ke Sulawesi Selatan, PSMTI Sulawesi Selatan. Silakan Pak Apiu, bagaimana? Oh ya, kita nanti kebetulan saya ada jadi wakil ketua di bidang usaha.
nanti kita akan adakan beberapa terobosan-terobosan yang menurut saya inovasi-inovasi ini cukup baru ya di zaman pandemi ini, karena memang dulu kita kan nggak ada pandemi. Di zaman pandemi ini, saya ini nanti akan coba menjalin kerjasama dengan Universitas Ciputra untuk mungkin juga kita saling kerjasama itu untuk supaya ada pendidikan khusus yang untuk pengusaha-pengusaha atau juga trainer khusus untuk pengusaha-pengusaha untuk mempelajari digitalisasi di Universitas Ciputra, gitu loh. Dengan juga mungkin kita juga banyak pelatihan-pelatihan yang kita harapkan bisa dapat dari Ciputra tentang digitalisasi dalam berbisnis. Memang di PSMT ini hampir semua itu pembisnis semua, itu. Tapi kebanyakan juga sebagian besar ya pembisnisnya itu kan generasi saya lah istilahnya gitu loh. Dibilang tua, saya nggak boleh dibilang tua ini. Karena jiwanya harus muda terus gitu loh. Tapi memang kita orang-orang tua ini kadang sekarang ini umur segini kurang fasih dengan digital gitu loh. Jadi perlu ntar bimbingan atau apa, kita berkolaborasi antara PSMTI dengan Ciputra. Ciputra tentu butuh pengusaha-pengusaha yang bisa untuk dilatih untuk masuk digitalisasi gitu loh. Bagaimana ke depannya pengusaha-pengusaha itu gitu loh. Kurang lebih kayak begitu. Kita juga nanti mungkin Ciputra juga perlu tempat untuk magang anak-anak didiknya Ciputra atau apa di pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan. Ini kita PSMTI bisa mempersiapkan itu semua, gitu loh. Kita bisa mempersiapkan itu semua. Dengan juga mungkin kalau ada program apa yang mungkin ditampung di kalau dia nggak mau keluar kemana-mana, dia mau di Sulawesi Selatan butuh tempat kerja atau tempat apa di pengusaha-pengusaha Sulawesi Selatan, PSMTI itu tempatnya pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Kurang lebih kayak begitu. Berarti memang kita berfokus pada kolaborasi antara UC Makassar dan PSMTI. Tadi Pak Apio sempat bilang kalau ternyata PSMTI akan melakukan langkah yang cukup terobosan di mana akan menerima salah satu mungkin mahasiswa-mahasiswa atau mungkin bekerja sama dengan UC untuk digitalisasi, untuk belajar digitalisasi, menerapkannya, mungkin mengizinkan generasi muda untuk mulai berkarya di bisnis-bisnis anggota-anggota PSMTI. Begitu Pak Apio, kurang lebih ya? Begitu? Ya, kurang lebih kayak begitu. Kurang lebih gitu. Oke, luar biasa juga sekali. Mungkin juga kita juga ada perlu tempat satu untuk melatih stafnya kita atau apa di Universitas Ciputra atau apa untuk dilatih supaya anggotanya kita pun bisa mengikuti proses modernisasi, digitalisasi yang akan datang begitu loh. Jadi kita pegawai kita mungkin atau apa kita perlu dilatih atau apa, kita bisa menyalurkannya ke Ciputra lah atau apa untuk dilatih atau apa tentang digital atau apa gitu loh. Bisa. Jadi biasa kita kan anggota kita, karyawannya kita butuh pelatihan itu mungkin kita harapkan Ciputra juga bisa membantu sarana untuk pelatihan itu gitu. Kelas-kelas untuk pelatihan itu, kelas tingkat untuk pelatihan itu gitu. Itu yang kita harapkan. Wah, luar biasa sekali. Kita bisa lihat perwakilan dari PSMT siap belajar ini. Kita lihat PSMT siap belajar, mau belajar digitalisasi, mau bagaimana caranya supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, Pak Apio. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih jawabannya Pak Apio. Oke, dengan ini mungkin kita akan langsung tutup acara ini. Silakan untuk Ibu Dina.
Baik, Bapak dan Ibu, khususnya bagi anggota PSMTI dan Perwanti yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara komunitas PSMTI Makassar dengan Family Business Center Universitas Ciputra Makassar. Kita akan bertemu lagi di Business Forum volume kedua dengan topik yang tidak kalah menarik. Oke, untuk menutup acara ini kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin boleh kita nyalakan kamera semua. Ada Ibu Anita yang belum. Ada mungkin tim dari Universitas Ciputra Makassar. Ada juga, silakan. Ada Ibu Eli juga, silakan Ibu Eli dinyalakan kameranya. Oke, mungkin yang berkenan menyalakan kamera, silakan. Oke, kepada tim panitia dokumentasi, saya hitung. Senyum biasa dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita ada salam spesial dari Universitas Ciputra, salam entrepreneur dengan tangan kanan, dengan 3 jari. Salam entrepreneur, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Dengan ini kita akan tutup acara Business Forum Volume 1, kolaborasi antara UC Makassar dan PSMTI Sulawesi Selatan, ditutup dengan bangga. Terima kasih semua. Terima kasih kepada seluruh panelis yang hadir hari ini. Ada Pak Apiu, Pak Erwin, Bu Eli, Pak Norton, Pak Sandi, Pak Teddy, Mr. Matthew, Syesye, Bu Anita, dan Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara Business Forum sore ini lewat live YouTube. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia dan salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Terima kasih Bapak Ibu. Atas kehadirannya pada sore hari ini. Sampai jumpa di acara-acara yang selanjutnya.